Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, sehat selalu ya. Kita ketemu lagi hari ini di masalah keuangan global yang dampaknya tentunya akan bisa ke semua negara termasuk Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, kadang-kadang kita nih kalau trading gitu ya, itu males banget gitu kalau suruh baca berita tentang luar negeri. Padahal itu semua permasalahan kadang-kadang datangnya bukan dari dalam negeri, tetapi datangnya dari luar negeri. Dan dampaknya itu sangat cepat masuk ke Indonesia, sehingga tentunya akan mengganggu bisnis kita, akan mengganggu keuangan kita, dan yang paling parah, dia ganggu masalah pekerjaan kita. Apa yang terjadi di luar negeri kadang-kadang langsung berdampak cukup signifikan untuk masuk ke Indonesia. Nah, apalagi kalau kita memang pekerjaannya atau profesinya atau bisnisnya ada berhubungan dengan trading online. Nah, pada saat kita trading online, banyak dari kita yang belajar masalah grafik, masalah candle, indikator. Itu adalah suatu saya ngelihatnya kalau terlalu kasar kali ya kalau saya katakan ini adalah suatu penipuan kelas berat gitu ya. Tapi memang itu kenyataannya bahwa setiap orang yang masuk di bisnis forex, masuk di bisnis saham, masuk di bisnis keuangan yang base-nya adalah online, itu mereka selalu diajarkan di awalnya itu adalah analisa teknikal. Padahal yang diajarin itu punya hasil ujian pada saat kuliah di bidang statistik, itu nggak bagus-bagus banget gitu. Karena nggak terlalu bagus. Maka pada saat diajarin itu kelihatannya kayak bener gitu. Ini pernah nggak sih Bapak dan Ibu semuanya ngikutin suatu seminar atau workshop atau pelatihan dari mentor-mentor di bisnis forex gitu ya, itu mereka mengeluarkan grafik-grafik terus kita mengatakan iya ya, gampang ya gitu ya. Tapi begitu masuk ke dalam bisnis ini, apa yang terjadi? Rungkat, sumpah gitu. Nah, pada saat kita sudah bergelut di dalam bisnis forex online dan disuguhi dengan teknikal-teknikal yang rumit, dan kita juga baru nyemplung, itu kan adrenalin langsung naik ya. Pernah nggak sih kita kecanduan gitu loh kalau misalnya nggak ngelihat grafik satu hari itu kayaknya sudah mulai ada suatu keresahan gitu. Nah, kalau ini sampai terjadi gitu ya, Bapak dan Ibu sebenarnya harus berhenti itu tradingnya. Kenapa? Nggak bener trading kayak gitu. Kita pilah-pilah gitu ya. Kita pecah-pecahkan gitu aja. Ya udah pakai teknikal aja, ini pasti berhasil gitu. Itu yang ngomong seperti itu biasanya belum lama di forex, itu paling baru 3 tahun, 5 tahun, 4 tahun gitu ya. Baru anak kemarin yang tiba-tiba dia jadi mentor, tiba-tiba dia tadinya content creator, tiba-tiba jadi pengajar. Yang tadinya dia anak kuliahan, tiba-tiba jadi mentor gitu. So, atau memang dia pekerjaannya seperti itu. Dan itu coba ditularkan kepada Anda. Padahal dia aja belum tentu berhasil gitu ya. Mungkin kehidupan realnya Bapak dan Ibu jauh lebih pintar daripada dia, jauh lebih kaya daripada dia. Oke. Dan sebenarnya jauh mempunyai strategi pengendalian risiko yang lebih bagus daripada mentor yang Bapak Ibu punyai saat ini. Jadi yang terbaik itu gimana resnya? Yang terbaik sebenarnya adalah Bapak dan Ibu harus membagi dulu nih, kalau kita trading ini, itu yang diperlukan bukan mentalnya dulu gitu. Kan banyak ya dari kita kalau dibilang trading di forex, trading di saham, trading di apapun itu gitu ya. Itu selalu ngomong apa? Selalu ngomong bahwa
Yang perlu diperhatikan sebelum masuk di trading forex adalah mentalnya dulu. Alah, bos, ini kita mau trading atau mau uji nyali sih sebenarnya. Kalau mau trading, yang disiapin ya duitnya dulu. Duitnya yang bener gitu. Jadi yang pertama itu bukan mentalnya gitu loh. Bukan ilmunya, duitnya disiapin dulu. Nah duitnya ini kan harus yang duit yang bener gitu. Emang ada duit nggak bener? Ya enggak lah, mana ada duit palsu ya, gimana ceritanya bisa trading lah bos. Maksudnya yang bener itu adalah kadang-kadang nih kita pakai uang untuk trading itu adalah uang untuk kebutuhan sehari-hari, untuk operasional, untuk bayar cicilan rumah, untuk bayar cicilan motor, untuk bayar cicilan mobil, untuk bayar asuransi. Itu kita pakai. Yang ujung-ujungnya ada kata-kata bahwa 3 bulan harus untung 100% ya. Ini bisnis bos. Gitu. Kalau kepingin untungnya gede, jangan di trading forex. Benar nggak sih? Mendingan jual garam buat rukiah, no. Itu jauh lebih cepat kaya, gue kasih tahu deh. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, cerita itu harus dibenahi dulu bahwa uangnya bener gitu loh. Uangnya nggak ada yang untuk kepentingan apapun. Orang bilang idle money. Uang yang ada di deposito, karena deposito itu punya jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, itu yang dipakai gitu ya. Bukannya uang tabungan yang pada suatu waktu kita harus bisa ambil. Itu nanti Anda punya masalah banyak. Di dalam tradingnya pun 1 menit Anda harus dapat $100. Pada saat Anda dapat $100, besoknya Anda trading, mau nggak dapat $100? Nggak mau, maunya berapa? $300. Besoknya lagi, maunya $1.000. Itu ego tradingnya keluar, bos. Berawal dari mana? Berawal dari uang yang kita masukkan ke dalam bisnis ini. Nah, setelah uang itu benar gitu, paling nggak 30% lah dari idle money, uang yang Anda punya. Baru masuk ke analisa fundamental. Nah, kalau saya ngomongin fundamental, itu biasanya orang-orang teknikal langsung nyolot tuh ya kan. Nyamber gitu. Nggak usah tahu fundamental lah, orang cuma untung cuma $10-20 pakai fundamental. Nggak gitu, bos. Cara berpikirnya tuh nggak gitu. Ini bisnis keuangan gitu. Kalau bisnis keuangan itu hubungannya sama ekonomi. Itu hubungannya sama makroekonomi. Nggak usah lah. Praktis saja udah pakai teknikal gitu. Gara-gara itu 90% orang yang masuk bisnis ini loss. Gara-gara apa? Gara-gara seperti itu gitu. Trading, kasih stop loss gitu ya. Kena 5 kali, mental down, trauma. Kalau udah trauma ya udah gitu. Ini udah trauma, top up lagi. Itu namanya ketagihan gitu. Ini kan yang sering terjadi gitu. Salah locking gitu kan. Habis locking nggak bisa gitu bukanya gitu ya. Ngelocking itu gampang, buy salah, nggak mau cut loss, udah di sell aja. Bapak dan Ibu semuanya, locking itu gampang. Masalahnya bukanya bisa nggak? Hanya orang-orang sakti aja yang bisa buka lockingan gitu. Dengan cara yang benar gitu. Kalau suruh ngulangin belum tentu bisa loh. Seriusan, karena harga itu kalau udah turun nggak mau naik, harga itu kalau udah naik nggak mau turun. Yang bener Res, gue dibilangin sama mentor gue, harga itu kan bisa naik turun, nanti balik lagi. Dulu itu harga emas 1 gram itu 280.000 rupiah per gram, 300.000 rupiah per gram, 500.000 rupiah per gram. Hari ini 1,2 juta, 1,5 juta per gram.
Bisa nggak harganya balik lagi ke 280.000 per gram? Kalau Anda nggak bisa, bilang nggak bisa, tandanya harga itu nggak mungkin baik lagi, benar nggak sih? Jadi artinya bahwa semua yang mitos yang dikatakan oleh banyak pengajar di bisnis ini, bahwa harga bisa balik lagi, lalu dikatakan bahwa semua fundamental sudah tertera, sudah tervisualisasi di dalam suatu grafik. Buktinya harga emas naik, lu ngesel, bos. Gimana bisa tertera? Gimana bisa menggambarkan? Pada ibu semuanya, cerita-cerita ini sebenarnya adalah supaya Bapak dan Ibu mulai mempelajari apa yang namanya analisa fundamental. Fundamental itu berbicara masalah investor di luar sana. Itu dia memilih instrumen keuangan. Apakah itu di obligasi, saham, di mata uang, di gold, di oil, bahkan di mata uang kripto, itu menggunakan fundamental. Bukan menggunakan teknikal atau nanya sama dukun. Bener gak sih? Itu gue yang salah nih ngomong. Jadi untuk memilih instrumen keuangan apa yang akan ditradingkan, itu gunakan fundamental. Bukan mengandalkan pola harga, mengandalkan, oh ini udah di atas, berarti kita sell aja. Weh, apa kabar nge-sell gold hari gini? Ya kan lu bisa aja, lu ngomong harganya udah naik. Bos, kalau nggak percaya, masuk aja ke link bio, gitu ya. Atau masuk ke semua analisa saya semenjak tahun 2023. Saya nggak pernah mengatakan gold untuk di-sell 2023 sampai hari ini. Kenapa? Ya karena fundamentalnya tidak mengatakan untuk menjual. Tapi banyak orang kok yang loss di bisnis ini gara-gara nge-sell gold. Apalagi harga gold lagi naik-naik kayak gini, oh udah banyak yang nge-sell deh. Udah pasti gitu loh. Nah, terakhir, pasti orang mengatakan gitu. Jadi, technically itu nggak berguna, Riz. Oh, berguna, bos. Jangan suka ngadu domba nih ya. Gara-gara gue ngomong gini, akhirnya jadi orang fundamental pada nyolot semuanya gitu. Tapi terserah lah ya, gue nggak ada urusan juga sih. Tapi intinya gini loh, bos. Saya cuma kepingin kasih tahu bahwa yang namanya technical itu, saya tuh memerlukan technical. Itu hanya untuk entry dan exit. Oke? Bukan untuk menganalisa. Saya ulangi ya, bos. Yang namanya technical itu hanya untuk entry dan exit dan tidak untuk menganalisa. Oke. Jadi banyak orang nih ya yang mulai menganalisa gitu dengan menganalisa grafik-grafiknya. Ada yang salah? Enggak. Cuman kurang cerdas aja sih kalau menurut saya. Indikator digulung-gulung gitu. Indikator itu kan namanya juga indikator, indicate gitu ya. Mengindikasikan, belum tentu terjadi. Tapi kalau Donald Trump udah mengeluarkan fatwa, Bank Sentral sudah mengeluarkan suatu pernyataan, Xi Jinping sudah menggelontorkan suatu stimulus, itu bukan indikasi lagi, bos. Itu udah telak-telak apa yang akan terjadi ke depannya. Benar nggak sih? Atau gue yang salah ngomong kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini kan cuma brainstorming aja gitu ya. Jadi, Bapak dan Ibu semuanya kalau ada pertanyaan, silakan aja diketik-ketik-ketik. Mudah-mudahan kita bisa diskusi banyak ya. Tapi ingat Bapak dan Ibu semuanya, ya, jangan sakit hati. Ini cuma media sosial gitu loh. Bebas-bebas aja, Anda mau ngomong apa juga bebas. Yang penting tanggung jawab gitu loh. Anda mau ketik apapun juga nggak masalah sih, karena kan kita udah ngeliat ya banyak banget akun fake account yang di dalam ini, kan kita juga tahu di dalam ini kan banyak marketing, banyak affiliate, banyak mentor, banyak gitu. Dan terima kasih banyak Anda mau menonton gitu.
Dan mudah-mudahan kita bisa dapat diskusi banyak. Saya juga bisa mengambil pelajaran dari pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya. Silakan diketik aja.